Kerusakannya itu udah kayak masif sekali. Kita tidak bisa tinggal diam. Untuk menemukan alternatif merawat rumah kita bersama. Saya Romo Ferry dari Keuskupan Bandung dan juga dari Yayasan Sahabat Hidup Lingkungan Hidup yang mengelola EcoCamp. Sangat senang diundang untuk Pekan Studi Pastoral Keuskupan Purwokerto ini. Yang saya rasakan adalah berkobar-kobar semangat karena tidak merasa sendirian lagi. Ada banyak romo, ini ada romo diosesan, MSC, OMI, Salesian, ada frater, ada bruder yang semuanya sudah mencoba melakukan sesuatu secara pribadi. Yang mengesan adalah bahwa apa yang sudah dimulai pribadi ini didukung oleh paroki, oleh dekanat, bahkan oleh keuskupan. Maka saya sungguh berharap bahwa selesai dari pekan studi ini akan ada banyak tindak lanjut. Ya, diputuskan, dirumuskan berbagai kebijakan, program maupun aksi nyata di tingkat paroki, dekanat, bahkan keuskupan. Jadi saya sangat percaya, sangat yakin, sangat optimis dan gembira bahwa Keuskupan Purwokerto menjadi salah satu keuskupan yang ada di depan ya untuk memberi contoh bagaimana kita semua dipanggil sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, sebagai imam, sebagai keuskupan untuk menjawab ya panggilan dari Paus Fransiskus untuk ikut merawat rumah kita bersama dalam Laudato Si, Laudate Deum, tapi juga tanpa melupakan Fratelli Tutti. Jadi saya sangat bersemangat, mudah-mudahan pekan studi pastoral ini akan dilanjutkan dengan berbagai kebijakan, program maupun aksi nyata. Selamat. Saya merasa yang pertama-tama sebagai kebersamaan bersama para imam dan bruder serta frater, saya merasa ini momen saya untuk lebih mengenal mereka sebenarnya. Karena saya baru saja tiba atau berkarya di Keuskupan Purwokerto. Tentu tapi dari materinya saya merasa berkesan karena pemateri membawakannya secara sangat menarik dan terutama update ya. Mereka sangat update dengan isu-isu terbaru begitu. Niat saya ketika mengikuti kegiatan ini ya sudah, saya pasrah saja, menyediakan diri untuk menerima informasi, input-input yang nanti akan diberikan oleh narasumber, oleh Romo Ferry sama Pak Iskandar. Tadinya saya pikir kayak kita putus asa gitu ya. Kita putus asa bahwa kok kerusakannya itu udah kayak masif sekali gitu ya. Kayaknya kita itu tidak punya harapan lagi dengan kerusakan ini. Tapi pemateri dengan caranya membawa kita kemudian menjadi lebih optimis begitu ya, lebih optimis, lalu kemudian ditutup dengan sebuah pengharapan bahwa ini kita bisa buat gitu, perbaikan lingkungan itu bisa kita buat dan itu tidak bisa lepas dari bahwa segalanya itu harus dimulai dari diri kita sendiri sebelum itu masuk ke level yang lebih tinggi misalnya begitu. Metode yang dipakai oleh Romo Ferry bersama Pak Iskandar itu menurut saya luar biasa karena pendekatan perasaan, emosi itu sangat dominan. Tidak terlalu banyak input-input mengenai konsep-konsep teoritis, tetapi kami banyak disuguhkan mengenai situasi, fakta-fakta, persoalan mengenai lingkungan hidup. Dan itu yang justru menyentuh hati, yang semula saya merasa
nanti dululah persoalan lingkungan hidup rasanya masih jauh. Tetapi ternyata melalui kegiatan workshop selama 3 hari ini, persoalan lingkungan hidup itu begitu dekat dengan kita. Karena kita ternyata juga terhubung dengan alam yang saat ini mulai mengalami kerusakan. Saya itu punya tempat ziarah, ya, Taman Rohani Jati Segarawening, dan sebenarnya sebelum proses ini pun kami sudah mulai, yaitu kami melakukan penghijauan, penanaman pohon, dan terutama rumput. Kelihatan sederhana, tapi itu sangat menantang karena air di tempat saya bertugas di Paroki Menjasem daerah Tegal, Pantura, itu panas, dan itu menjadi tantangan gitu. Dan itu kayaknya memang harus dibuat. Kalau enggak, maka paroki saya akan sungguh-sungguh panas karena sebagian besar itu sudah tidak ada rumput, tapi aspal dan paving. Itu menjadi program utama kami dari Paroki Menjasem, dan terima kasih dan saya senang sekali bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Ketika dikatakan begitu kita sudah tahu mengenai situasi alam kita tidak bisa tinggal diam. Dan saya merasa hal itu juga mengena dengan diri saya. Maka sebagai pastor paroki, saya punya niat nanti ketika saya pulang ke paroki, minimal saya akan cerita apa yang saya alami di sini, bagaimana kesadaran keterbukaan bahwa persoalan lingkungan hidup itu dekat dengan kita, ada di depan mata kita, dan juga ke depan itu ternyata masih ada harapan, ada peluang yang sangat besar bagaimana kita untuk bersama-sama saling bergandeng tangan untuk merawat bumi kita ini. Saya merasakan bahwa setelah terjadi proses selama 2,5 hari ini, ada kesatuan hati seluruh pelayan pastoral, baik itu uskup, imam, maupun juga frater dan bruder yang ada di wilayah keuskupan ini. Maka saya sangat mengucapkan syukur kepada semua pihak yang telah mengusahakan terjadinya hari-hari studi ini. Yang sangat mengesan adalah bahwa pekan studi pastoral ini dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga ada wawasan, dan wawasannya bukan soal pengetahuan tetapi soal wawasan ekologis. Yang kedua, wawasan itu tidak hanya mengawang-awang tetapi di sana-sini sudah ada praktek-praktek ekologis dalam bidang pastoral. Maka itu membantu peserta untuk menemukan alternatif-alternatif yang kiranya bisa dilakukan di berbagai macam tempat di mana Bapak Uskup, para imam, para frater dan bruder itu menjalani tugas perutusannya. Saya mempunyai harapan besar bahwa setelah studi pastoral bersama ini, para pelayan pastoral di keuskupan ini dapat melanjutkan proses ini di tempat masing-masing, menyertakan sebanyak mungkin orang yang ada di dalamnya. Tidak hanya umat parokinya, bukan hanya orang-orang Katolik, tetapi juga dengan masyarakat, bahkan juga dengan lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga swasta yang bisa bekerja sama untuk membangun dunia bersama, supaya dunia ini lebih menjadi sahabat. Seperti pada awal mula, Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya, menciptakan manusia sungguh amat baik dan sejahtera dengan Allah. Moga-moga manusia bisa menjadi sahabat, juga menjadi teman Allah untuk melestarikan bumi dan seluruh alam ciptaan. Tuhan memberkati. Terima kasih.